Yuliot menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu data dari pihak SPBU swasta termasuk Pertamina guna memastikan bahwa impor yang akan dilakukan bisa benar-benar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan akan menerapkan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang ada di sejumlah SPBU swasta. Wamen SDM Yuliot Tanjung memastikan Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Langkah ini guna mengatasi masalah kekosongan BBM yang terjadi di sejumlah SPBU swasta yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Yuliot menyebutkan saat ini pihaknya masih menunggu data dari pihak SPBU swasta termasuk Pertamina guna memastikan bahwa impor yang akan dilakukan bisa benar-benar mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tercatat saat ini pemerintah mencatat total jumlah impor BBM yang dibutuhkan mencapai 1,4 juta kiloliter untuk kebutuhan Pertamina dan badan usaha lainnya. Wamen ASDM berharap dengan adanya sinkronisasi data dapat meminimalisir adanya permasalahan dalam implementasi penyaluran BBM. Antara SPBU swasta dengan Pertamina ini kan kita konsolidasikan berapa kebutuhan impor. Jadi untuk kebutuhan yang disampaikan data sementara 1,4 juta. Jadi 1,4 juta ini kiloliter. Jadi 1,4 juta kiloliter. Jadi dari ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena pemerintah dalam memberikan persetujuan itu sampai dengan akhir tahun kebutuhannya kira-kira berapa. Ya kemudian ini kan per badan usaha. Jadi untuk per badan usaha kita juga harus detailkan. Jadi ya karena itu nanti proses impor. Sementara itu pemirsa, menyikapi kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mulai melakukan kajian mendalam guna memastikan persaingan usaha yang sehat, khususnya mencegah adanya monopoli. Kepala Biro Humas dan Kerjasama KPPU Deswin Nur menegaskan pihaknya tengah menyelidiki kelangkaan BBM non-subsidi yang terjadi di beberapa SPBU swasta sejak beberapa pekan terakhir. Kajian KPPU ini berfokus pada ketersediaan, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, serta perilaku pelaku usaha guna memastikan persaingan yang sehat dan pasokan yang aman. Selain itu, KPPU juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk mengumpulkan data dengan memanggil Pertamina serta badan-badan usaha swasta yang menyalurkan BBM non-subsidi. Sektor energi merupakan salah satu sektor yang prioritas dalam pengawasan KPPU, sehingga sejak awal tahun KPPU sudah melakukan kajian atau penelitian terkait sektor tersebut. Dalam menyikapi persoalan kelangkaan BBM non-subsidi belakangan ini, kami juga sudah melakukan pendalaman yang dibutuhkan. Kami sudah mengundang berbagai pihak yang terkait, baik itu pelaku usaha maupun pemerintah, serta mengumpulkan data-data maupun informasi yang diperlukan. Saat ini seluruh informasi tersebut sedang diolah oleh teman-teman di internal. Kami berharap hasil kajian tersebut dapat disampaikan dalam waktu dekat ini kepada publik. Ya, kondisi kelangkaan BBM di SPBU swasta ini yang sedang dikaji saat ini memang penting ya untuk dipantau agar kedepannya tidak ada diskriminasi antar penyedia BBM sendiri ya. Apalagi kita diharapkan dengan adanya kajian ini tidak ada nanti namanya monopoli gitu ya, monopoli pasar yang mungkin kedepannya akan merugikan juga konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri. Ya, menariknya adalah kelangkaan di berbagai SPBU swasta, Vin, ya. Ini terjadi tak lama setelah Menteri SDM Bahlil Lahadiala ini menyatakan kalau SPBU swasta butuh impor BBM ataupun kekurangan BBM ya tinggal bilang saja ke Pertamina begitu ya. Nah, ini pengamat energi juga menyatakan di tengah adanya kelangkaan justru pemerintah hadir dengan solusi impor BBM satu pintu. Itulah kenapa kemudian dugaan monopoli ini mulai mencuat ke permukaan sehingga akhirnya memang harus benar-benar dikaji dan dicari tahu secara mendalam agar kemudian tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mencari BBM karena kita tahu ya kemarin SPBU swasta ini cukup ramai usai kasus BBM oplosan. Jadi ini bisa menjadi opsi bagi masyarakat ya. Mungkin ini yang harus didalami bagaimana kemudian kelangkaan ini bisa terjadi. Baik, kita tinggalkan informasi soal kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemirsa, kita bergeser ke informasi lain yakni Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji 2024.
Ya, informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan bahwa pemerintah akan meminta tambahan saham PT Freeport Indonesia lebih dari 10%. Tambahan ini naik dari sebelumnya yang hanya 10%. Pemerintah saat ini sudah menjadi pemegang saham utama PT Freeport Indonesia dengan kepemilikan saham 51%. Namun dengan rencana penambahan lebih dari 10% ini, maka minimal saham negara di Freeport akan menjadi 61%. Menurut Bahlil, pembelian saham Freeport lebih dari 10% tidak mahal, sebab valuasi asetnya juga sudah tak terlalu besar. Dan tadinya awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport. Tapi tadi berkembang negosiasi yang insya Allah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan, dan kalau itu sudah fix, insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk. Pemirsa, aktivitas tambang nikel milik PT GAG Nikel di Raja Ampat kembali beroperasi. Gubernur Papua Barat, Daya Elisa Kambu, mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah pusat dan meminta kewajiban perusahaan dalam reklamasi dan tanggung jawab sosial harus dijalankan. Aktivitas penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan PT GAG Nikel kembali berjalan. Sejak 3 September 2025, pemerintah pusat memberikan lampu hijau bagi PT GAG Nikel untuk melanjutkan operasinya. Meski demikian, pemberian izin kembali bagi PT GAG Nikel menuai polemik. Beroperasinya kembali penambangan nikel oleh PT GAG Nikel dikhawatirkan akan mengancam kelestarian lingkungan di kawasan konservasi dunia. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan meski tak bisa menghentikan izin, namun kewajiban perusahaan dalam reklamasi dan tanggung jawab sosial harus dikawal dengan ketat. Elisa berharap operasi PT GAG Nikel dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. Kalau izin ini kan pusat toh, dan yang memberhentikan pun juga dari pusat. Kalau mereka anggap itu tidak menyalahi aturan, silakan, kita dukung aja. Ya, kita kan tidak punya kewenangan di situ. Kita tetap mendorong supaya mereka tetap melaksanakan kewajiban mereka. Karena dengan perpanjangan kontrak ini kan sudah pasti ada kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memastikan akan melakukan pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat yang masih menolak operasional PT GAG Nikel agar tercipta kesepakatan bersama untuk menjaga Raja Ampat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Kari Suripati, IDX Channel.